Baik, kita jumpa lagi pada mata kuliah struktur beton, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Sipil, Diploma 4 MPK. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi kita, materi kolom, di mana pada pertemuan sebelumnya, materi kolomnya sudah saya sampaikan adalah pendahuluan, bagaimana kolom, bagaimana karakteristiknya, bagaimana penulangan, dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah pernah membahas kolom pendek sebetulnya ya, kolom pendek dengan eksentrisitas kecil. Nah, ini kita juga sudah mencoba untuk menghitung berapa kemampuan daya dukung dari kolom untuk kolom pendek dengan eksentrisitas kecil. Jadi saya tuliskan kembali di sini kolom. Ini yang sudah kita bahas itu adalah kolom pendek dengan eksentrisitas kecil. Nah, kita sudah menghitung PU-nya. Kita sudah tahu ya. Nah, sekarang gimana? Apa sih? Kalau kita lihat sekarang, ini ada pernyataan sebagai kolom pendek. Berarti kalau ada yang pendek, ada yang tinggi. Maka pasti ada yang... Nah, apa kriteria kolom pendek? Kolom pendek itu ada yang mendefinisikan itu sebagai tinggi kolom itu, misalkan ini ya. Ini saya gambarkan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita punya sebuah ketinggian nih H besar gitu. Kemudian kita punya dimensi ini B. Dan ini H kecil. Nah, misalnya ini adalah H-nya lebih besar dari B. Misalkan H lebih besar dari B ya. Berarti sekarang kolom pendek itu, ini nilai H-nya H itu yang kurang dari itu, kurang atau sama dengan H dikalikan 3. Atau boleh juga pakai kalikan 4. Misalnya begini. Misalnya kita punya kolom, itu dimensinya 30 kali 45 cm ya. Maka berapa kalau di sini 45 dikalikan 3 itu sama dengan berapa? 90 tambah 45, 135 cm. Jadi ini 135 cm. Maka jika kita punya sebuah kolom, ya ini yang H yang kecil atau sama dengan 135, maka kriterianya kolom pendek. Atau paling tidak, kalau kita tidak pakai H kalikan, ini kan H, ini kalikan 3. Boleh juga maksimal dia dikalikan 4. Jadi kalau ini kan 90 kali 180 cm. Nah, dia masih masuk ke dalam kategori kolom pendek. Nah, biasanya kalau dengan tinggi-tinggi seperti itu atau kisaran seperti di sana, kolom pendek ini banyak terdapat pada pedestal. Apa itu pedestal? Ini pedestal yang temennya adalah fondasi. Nah, ini kolom pendeknya. Nah, ini baru di atasnya. Dan ini biasanya adalah balok sloof. Nah, gitu ya. Jadi ini pedestal yang punya dimensi tertentu, katakanlah 30 kali 45. Ini dengan ketinggian rata-rata ada di sekitar ini. Maka dia bisa atau lebih sederhana jika kita menganalisisnya sebagai kolom pendek dan dengan cara menghitung PU yang sudah kita pernah bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan kolom yang memiliki ketinggian lebih tinggi dari ini? Maka kita akan lihat sekarang di sinilah timbul banyak persoalan pada kolom. Di mana pada kolom sebenarnya itu dia menggunakan teoremanya itu teorema seperti pada perhitungan balok menggunakan analisis Whitney.
Jadi kalau kita sudah tahu analisis Whitney, ini yang pada balok ya, ada balok itu kita punya hitungan seperti ini. Ini AS aksen, dimana ada batang tarik dan batang tekan. Maka kita punya ini gaya, yang pertama itu ini ya, bukan di sini. Nah ini CC, ini TS, dimana ini jaraknya Z ya. Ini untuk tulangan tarik. Nah, maka pada problema tulangan rangkap, maka dia akan muncul tulangan tekan. Yang mana tulangan tekan? Ini untuk tulangan tekan itu jadinya gini. Nah, ini adalah TC, ini adalah TS. Muncullah Z aksen atau Z bintang. Maka, nah ini dengan teorema seperti ini kita bisa menganalisis kolom-kolom yang dalam kondisi kolom dengan eksentrisitas besar, atau kolom tinggi juga bisa, atau kolom dengan eksentrisitas besar. Nah, artinya kolom ini bergerak sebetulnya. Nah, bisa kena tarik, kena tekan, terus seperti itu, dan dia bergerak ke segala arah. Namun persoalannya ternyata tidak mudah kita menggunakan teorema Whitney seperti ini. Andaikan misalkan begini, P-nya jatuhnya ada di luar ini, sehingga dia timbul sebuah eksentrisitas. Nah, misalkan ini eksentrisitasnya di sana, karena dia ada P di sini. Artinya P-nya tidak jatuh di bidang kolomnya. Nah, ini kan timbul momen lagi. Nah, ini menjadi sebuah yang sangat kompleks untuk diperhatikan. Jadi ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri di dalam kita melakukan analisis, dan analisis coba-cobanya menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, supaya kita tidak kesulitan di dalam menganalisis kolom yang tinggi maupun memiliki eksentrisitas yang besar, maka kita oleh para ahli ya, itu kita diberikan sebuah teori yang sederhana untuk menyelesaikannya dengan memanfaatkan grafik. Jadi grafiknya itu seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini kita lihat, nanti dia akan memiliki sebuah daerah-daerah ya. Makanya kita lihat di sini grafik itu dia punya sebuah batas-batas tertentu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan lihat kalau dia memiliki kolom itu hanya menerima beban P saja, maka dia bisa saja ada di wilayah yang atas ini. Karena dia bebannya P. Tetapi semakin kemudian momennya bertambah, jadi P ini kan menerima momen. Jadi kan gini. Ini kolom. Kalau kita bicara kolom begini aja, kita jepit aja lah gitu ya. Nah, kolomnya terima P, namun juga kolomnya menerima momen. Nah, saat P-nya sangat besar, momennya kecil, maka dia cenderung hanya aksial saja. Maka dia dari tegak sana. Tetapi kemudian momen ini bertambah terus. Kenapa bertambah? Ya kan macam-macam sebabnya. Ada beban gempa yang sifatnya lebih cenderung ke horizontal, ada juga karena distribusi monolit ya, hingga momennya tambah. Nilai momennya semakin besar, maka dia akan berubah zonanya masuk ke wilayah yang tertentu. Nah, sehingga pada suatu titik kolom itu akan kolaps. Sebenarnya ini kolaps. Kenapa dia kolaps? Ternyata dia kolaps karena momen. Ya, seperti saya pernah memberikan ilustrasi bahwa kita menarik sebuah tiang bendera. Maka kalau kita tarik tiang bendera itu, misalnya ada tiang bendera tinggi, kita tarik, dia tidak akan membuat tiangnya menjadi rusak. Maka menjadi rusak jika kita bergeser sejauh mungkin dari tiang tersebut. Kemudian kita tarik talinya, tentunya tali tiang itu akan membentuk momen. Nah, momen itu kenapa ada momen? Karena gaya tarik kita P dikalikan dengan jarak eksentrisitasnya, sehingga timbullah momen, di mana momen itu adalah
P dikalikan dengan eksentrisitas. Nah, maka dia akan hancur dengan akibat adanya momen. Nah, karena itu kolom ini akan berubah. Bukan lagi elemen aksial, tapi sudah menjadi elemen lentur. Nah, dengan demikian harusnya kalau dia semakin besar nilai momen yang terjadi pada sebuah kolom, maka kolom itu harus dianalisis sebagai sebuah balok, gitu ya. Jadi di sini ada transformasi. Tetapi kita kalau kalian sebagai engineer itu tidak boleh mengarahkan momen yang sangat besar terjadi pada kolom, bukan tidak boleh ya. Artinya kita harus berusaha mereduksi momen pada sebuah elemen kolom. Karena kita tidak ingin kolom itu kolaps karena momen yang terlalu besar. Maka dia harus upayakan gaya vertikal atau gaya aksial yang dominan yang terjadi jadi P ini harus dominan dibandingkan dengan M-nya. Ya, gitu ya. Nanti kita coba manfaatkan grafik ini. Nah, grafik itu kita dapat dari mana? Grafik itu kita manfaatkan dari buku ini. Ya, jadi buku ini grafik dan tabel perhitungan ton bertulang berdasarkan SNI yang dikarang oleh W.C. Fish dan Gideon Kusuma. Nah, kita akan manfaatkan grafik ini. Jadi pada bab 6 ini kita akan lihat beban lentur dengan beban aksial. Nah, di sini nanti akan saya berikan kalian file yang berisikan tentang grafik-grafik ini, sehingga di akhir kegiatan ini, di akhir kuliah ini atau perkuliahan mata kuliah kita sekarang, itu sudah bisa menyelesaikan tugas kalian yang terkait dengan kolom, dan mungkin ada tugas tambahan yang saya berikan untuk penambahan nilai yang terkait dengan kolom di sini. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan pelajari gimana cara menggunakan grafik-grafik yang ada di tabel ini. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya sudah salin. Nah, jadi ini ada sebuah grafik ini. Ini di halaman grafik yang pertama. Grafik di sini kalau kita lihat ini ada gambar kolom, sebenarnya ada gaya momen dan ada gaya vertikal. Nah, gambar ini sudah saya usahakan kita salin ke papan tulis sehingga kalian bisa melihat dengan jelas. Dan saat mendengarkan atau mengikuti materi ini, kalian juga harus dilengkapi dengan grafik ini. Jadi kalau tanpa memperhatikan grafik, ya pasti tidak akan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oleh karena itu, siapkan grafiknya, kemudian ikuti penjelasan yang saya berikan. Baik, sekarang kita coba untuk menjelaskan. Sekarang kalian perhatikan di sini. Di dalam menggunakan grafik ini, pertama perhatikanlah kondisi yang ada di atas ini ya. Ini kalian harus perhatikan. Di sini apa? 15, 20, 25, 30. Ini adalah mutu beton. Ini adalah F aksen C. Mutu betonnya. Jadi kalian bisa gunakan grafik ini untuk mutu beton itu semua. Nah, kemudian apa ini? 240, 2040 itu adalah FY. Yaitu baja yang akan kalian gunakan di sini adalah baja polos, bukan baja ulir. Kalau baja ulir nanti cari yang di sini angkanya 400. Lalu di sini ada kriteria D aksen dibagi dengan H. Apa itu D aksen? D aksen itu namanya tebal, selimut, beton, ya, dibagi dengan H. H itu apa? H itu ini dimensi yang terbesar dari kolomnya, bukan dibagi dengan B, sehingga ketemulah DH. Bagaimana untuk D aksen per H yang lain? Cari di grafik lagi. Di sini juga ada lagi yang menentukan di per H-nya berapa. Oke ya. Berarti sudah jelas di sini. Kalian harus pertama tentukanlah grafiknya. Yang berikutnya, kalau dilihat setelah dibuka grafik ini ada garis-garis seperti ini. Garis-garis seperti ini ada R. Ini R kecil ya. Huruf R kecil bukan huruf R besar. Huruf R kecil inilah yang akan kita cari. Grafik ini adalah grafik untuk menentukan R. Nah, R-nya buat apa? Nah, oleh karena itu sekarang supaya kita mengetahui R ini buat apa, pertama nanti kita lihat dulu ya, di sini R itu akan kita gunakan di sini. Ini R nih.
Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, kemudian sebelum cari sini, sekarang kita lihat kembali lagi kepada tabel di sini. Ada kembali lagi ke tabel ini, kita lihat. Di sini ada sebuah gambar. Ini kita anggap sebagai inilah penampang yang kita punya. Di mana penampang kolom ini terdiri dari H dan terdiri dari B. Kemudian kolom ini sesuai dengan peruntukannya. Kolom ini akan memiliki 2 buah tulangan. Jadi asumsinya dia ada 2 buah tulangan yang sama. Disebut dengan AS kiri dan AS kanan. Jadi dia simetri. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ini ada jarak D yang tadi saya sampaikan adalah selimut beton. Walaupun tidak tepat sekali ya. Kalau kita karena apa? Karena tulangan utamanya akan kita cari. Boleh juga kalau kita paksakan D ini selimut beton ditambah dengan setengah kali diameter tulangan. Tetapi harus diasumsikan diameter tulangannya berapa. Kalau nggak gitu kita nggak akan dapat angkanya. Tapi kalau kita tidak mau, langsung aja gunakan tebal selimut beton ditambah dengan sengkangnya dia, diameter sengkang. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini ada AS kiri dan AS kanan. Sekarang kita lihat di sini. Ini AS kiri sama dengan AS kanan, yaitu 0,5 kali HS total. Artinya dia adalah setengahnya. Jadi kalau kita punya tulangan itu 500 mm persegi, maka 250 dan 250. Maka di sini dia 0,5. Maka AS kanan sama dengan AS kiri. Sedangkan HS total itu persamaannya ini. Jadi HS total itu sama dengan rho dikalikan dengan AGR. Apa AGR? AGR itu adalah A gross atau B dikalikan dengan H. Gross ya, jadi total yang dipakai, bukan neto. Kalau neto nanti lain lagi, bisa dikurangi dengan tulangan, bisa juga bukan A efektif. Kalau A efektif bukan menggunakan H, tapi menggunakan D. Dan dalam hal ini yang digunakan adalah A gross. A gross dari penampang beton. Ini dari penampang kolom. Itu ya. Nah, setelah kita tahu A gross-nya, ada rho. Rho itu sudah pernah kita bahas jauh. Yang itu tentang perbandingan antara luas tulangan dibagi dengan luas ton. Nah, sekarang rho itu ternyata adalah R dikalikan dengan beta. Nah, beta ini kembali lagi, betanya sangat tergantung kepada mutu beton. Nah, sekarang berapa betanya nih sekarang ya? Kalau kita pakai mutu beton 15, betanya 0,6 dan seterusnya. Sini sudah diatur, tinggal dipakai saja. Nah, yang pertanyaan sekarang, berapa R-nya? Nah, kalau R ini sudah kita dapat angkanya, maka perhitungan menjadi cepat sekali. Anda R sudah dapat, betanya kita langsung gunakan, maka kita sudah punya rho. Maka begitu rho kita sudah punya, kita kalikan dengan luas penampang, kita sudah punya S total. Tinggal berapa yang kiri, berapa yang kanan, tinggal dibagi 2. Menjadi AS kiri dan AS kanan. Sudah selesai. Hanya seperti itu saja. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya kita mencari R ini. Nah, R ini angkanya ada di dalam grafik. Caranya kita harus lihat. Yang di sini misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ini kita harus pakai. Nah, gimana? Berapa sumbu X-nya? Ini ada sebuah angka atau persamaan di mana X itu adalah PU. Nah, kita sudah PU dibagi Pi AGR kali 0,85 FC dikalikan E per H. E itu apa? Yaitu ini, yaitu eksentrisitas total. Jadi ini adalah nilai E, di mana E itu adalah MU dibagi dengan PU. MU dan PU yang bekerja pada kolom ya. Jadi kalau pada kolom, ini ada PU, ini ada MU. Nah, maka kita punya E total. E total itu kita bagikan dengan H. H itu apa? Dimensi yang paling besar dari kolomnya.
sehingga kita punya nilai. Dengan demikian kita sudah punya sebuah titik, ada di mana dia kita tidak tahu, gitu ya. Nah, tergantung kepada angka yang kita masukkan. Nah, kemudian sumbu Y-nya bagaimana? Sumbu Y-nya kalau kita mulai dari titik itu yang di awal sini, maka rumusnya adalah PU dibagi AGR, dia sama, hanya tidak menggunakan eksentrisitas. Nah, nanti titik pertemuan, misalnya kita tarik begini. Nah, inilah nilai R yang kita dapat. Maka nilai R ini harus kita pindahkan ke sini. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah rangkaian perhitungan untuk mendapatkan tulangan. Jadi gitu kira-kira menggunakan, kita sederhanakan cara menggunakan grafik yang ada ini. Ingat sekali lagi, Anda akan punya grafik lebih dari satu. Ada beberapa lembar yang terkait grafik. Ini dulu cari. Yang atas sudah tentukan. Nah, setelah itu baru kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai R-nya. Setelah itu kita hitung terus. Nah, ini ingat, ini adalah tulangan simetri. Nah, apa maksudnya tulangan simetri seperti ini? Padahal kita kemarin membahas bahwa sebuah kolom itu sama seperti diri kita, itu kalau terkena beban, misalkan ada gempa gitu, maka kita terdorong ke depan dan ke belakang. Tentunya juga akan ke kiri dan ke kanan. Nah, sedangkan tulangan itu saja, itu baru hanya mendapatkan satu sisi. Nah, sisi kanan atau kiri saja, depan atau belakang saja, padahal arah gempa ke segala arah. Nah, artinya gimana? Artinya, kalian coba, kalau kita melakukan analisis struktur atau MECTEC, itu menggunakan analisis 2 dimensi, artinya Anda sumbu X dulu dianalisis, portal X dapat. Terus kalian juga analisis portal Y. Jadi portal X dianalisis, portal Y dianalisis, tentunya pada kolom yang sama. Jadi misalkan gini, ini kolom yang akan kita analisis. Lalu yang biru ini adalah, ini portalnya arah X. Maka tentunya kita akan dapat 2 tulangan pada kolom ini. Lalu berikutnya setelah kita analisis ini, kita juga analisis dia. Karena misalkan ada 4 buah kolom yang masuk, 4 buah balok yang masuk ke dalam kolom ini. Maka dia akan jadi seperti ini. Karena ada tuh. Maka yang tadi kita sudah bahas di arah X, sekarang kita akan hitung dia di arah apa? Di arah Y. Maka dia akan bergerak gini. Tadinya dia bergerak gini, kiri kanan, sekarang dia bergerak depan dan belakang. Otomatis dapat tulangan lagi. Nah, itu ya. Setelah dapat tulangan, baru dua-duanya dipasang, X dan Y. Nah, menjadikan sekarang satu kesatuan pada sebuah kolom ini sudah mampu memikul beban arah X dan beban arah Y. Demikian kira-kira ya. Nanti kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Tadi kita sudah lihat kolom dengan tulangan yang simetri hanya di 2 sisi. Artinya boleh kalian hitung kan, kemarin contoh di tugas itu kalian kan ngambil satu portal kan. Nah, pada kolom yang sama itu sebetulnya kan juga ada portal arah yang satunya yang berbeda. Nah, itu yang nggak kalian analisis kan saat ini. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Artinya kalian harus analisis arah X, kalian juga harus analisis arah Y. Nah, di pertemuan ini antara X dan Y ada sebuah kolom. Nah, sebuah kolom inilah kemudian yang harus kalian, kalau menggunakan yang grafik yang tadi, itu kalian harus menganalisis 2 kali. Dapat tulangannya bisa ke arah X-nya beda dengan ke arah Y. Artinya kalau misalkan di sana dapatnya ke arah X gitu misalnya ya, momen besar ke arah X misalkan gempanya, analisisnya begitulah katain. Maka yang X itu dapat besi misalkan 6 dan 6. Tapi ke arah Y-nya mungkin karena bentangnya kecil, mungkin karena pokoknya momennya kecil di sana, lebih kecil dari arah X, dapat tulangannya 4 katakan. Jadi yang di sini dipasang 4 sama 4, yang di sini dipasang 6 sama 6. Nah, sekarang ada cara yang berbeda. Sekarang kalian coba pakai. Sekarang kita gunakan kolom yang langsung terdistribusi merata. Merata ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4 tulangan.
Nah, ini caranya pakai yang di atas tetap ya. Yang di atas ini tetap. Jadi lihat ini FC, F aksen C, ini adalah FY-nya, ini adalah sebuah persamaan. Di mana D aksen itu seharusnya selimut beton ditambah sengkang, diameter sengkang ya, ditambah setengah diameter tulangan pokok gitu ya. Tapi kan tulangan pokoknya kita nggak tahu, tapi at least kalau kita punya tulangan pokok segini ini kan kecil bedanya. Jadi sudahlah gitu ya, jadi pakai selimut beton ditambah dengan diameter sengkang. Nah, kemudian kita lihat ternyata ini saya nyebutin yang sebelah kiri kita sebut AS kiri, yang sebelah kanan kita sebut dengan AS kanan, yang atas kita sebut dengan AS atas, yang bawah kita sebut dengan AS bawah sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, ternyata AS kiri sama dengan AS kanan, sama dengan AS atas, sama dengan AS bawah. Dan berapa nilainya? Adalah 0,25 dari AS total. Artinya, kalau yang tadi kita menghitung, itu adalah 0,5 dari seluruhnya, dari AS total. Nah, kalau yang kita pakai yang 4 merata ini adalah 0,25 dikalikan dengan AS total. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata rumusnya sama semua. Yang beda prinsipnya adalah grafiknya tentu saja berbeda. Prinsipnya pada tulangan beda. Yang tadinya setengah sekarang jadi seperempat. Betanya angkanya masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang di sini dilihat AS total adalah rho dikalikan dengan AG. Rho-nya sendiri adalah R dikalikan dengan beta. Nah, inilah beta yang dicari, R yang dicari bukan beta ya. R ada di mana? R ada di suatu titik yang kita nggak tahu titiknya ada di mana. R-nya ada di sebuah. Caranya mencari juga tetap sama. Jadi dari atas ini kita potongkan. Nah, kita potongkan seperti itu, maka kita mendapatkan sebuah nilai R. Nilai R ini yang kemudian kita transfer ke sana. Nah, apa bedanya nih sekarang yang ini sama yang tadi? Nah, makanya kalau kamu mau pakai ya yang ini, yang 4 terbagi rata, itu cenderung analisisnya itu analisis MACTEC ya, untuk mendapatkan ini kan kolom. Kalau tadi kan analisis satu arah X, kemudian arah Y. Kalau sekarang yang 4 ini analisisnya 3 dimensi. Nah, jadi kalau yang kita arah satu-satu, X kita analisis, Y kita analisis, itu biasanya disebut dengan analisis 2 dimensi. Nah, sekarang kalau analisis 3 dimensi, maka X dan Y dilakukan bersama-sama. Nah, sudah bersama-sama tentunya nanti P yang didapat maupun momen yang didapat, jadi gaya P dan gaya momen yang didapat itu sudah segala arah. Demikian juga dengan reaksi yang didapat gaya dalam akibat MACTEC itu sudah ke segala arah. Nah, karena sudah ke segala arah ya, maka luas AS totalnya, jadi seluruh luas tulangan itu kamu harus bagi merata kepada seluruh bidang. Jadi semua sisinya dibagi merata, keliling semuanya. Gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan semuanya langsung dipakai. Jadi kalau mau pakai yang tadi, yang pertama, yang hanya kiri dan kanan saja, nanti harus ingat, oh ini yang arah ini. Sebelahnya masih kosong, nanti kalau terjadi sebelahnya, hitung lagi portal berikutnya. Nanti pasang semuanya. Tapi kalau yang 4 ini, harus dianalisis dengan 3 dimensi. Nah, kalau analisis 3 dimensi sudah tidak bisa manual lagi MACTEC-nya. MACTEC-nya sudah pasti akan menggunakan software. Baik softwarenya SAP boleh, ETAP boleh, Microfib boleh, yang lainnya bebas. Nah, ya, jadi seperti itu harus dipahami. Nah, jadi demikian kira-kira untuk materi tambahan, bukan materi tambahan. Terakhir kita untuk kolom. Jadi nanti tugas kalian yang kalian hitung itu harus Anda lanjutkan dengan perhitungan kolom menggunakan grafik ini, tetapi disesuaikan, gunakanlah grafik yang tidak 4.
tidak 4 tulangan. Gunakan grafik yang 2 tulangan, kiri dan kanan. Nanti diikuti polanya, ikuti caranya. Kalian bisa bimbingan lagi melalui WA dan email. Jadi seperti biasa saya akan respon semua tugas yang masuk ya. Sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya.